Shalom Sobat Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Semoga kita semua tetap sehat-sehat saja. Amin. Ada satu cuplikan video yang viral di media sosial teman-teman, di mana para pendeta menuntut agar Ketua Umum GPDI mundur. Itu dikarenakan ada beberapa kebijakan yang tidak sesuai sehingga para pendeta di setiap wilayah protes dan mereka demonstrasi untuk menuntut supaya Ketua Umum mundur dan memberhentikan semua kabinetnya. Nah, kita akan saksikan cuplikan videonya. Sesudah itu nanti kita akan berikan komentar kita secara singkat. Mari kita saksikan video berikut ini. Puluhan pendeta yang mengatasnamakan diri Forum Peduli GPDI adakan demonstrasi di depan kantor Majelis Pusat Gereja Pantai Kosta di Indonesia pada Selasa 28 Maret 2023. Tampak puluhan orang yang mengenakan kemeja putih dan celana hitam itu mendatangi kantor Majelis Pusat GPDI di Jalan Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, sembari membawa spanduk. Para pendeta itu pun secara bergantian meneriakkan orasi di depan gerbang yang telah dikunci rapat dan dijaga oleh petugas keamanan. Namun kerusuhan mulai nampak saat peserta demonstrasi itu menuntut masuk ke dalam kantor Majelis Pusat GPDI untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Meski sudah meminta masuk secara baik-baik, pihak keamanan tidak membukakan pintu gerbang. Alhasil, peserta aksi pun mulai terpancing emosi dan melontarkan kata-kata tuntutan dengan nada keras dan mulai bersorak-sorai. Puncak kerusuhan terjadi saat puluhan pendeta itu mencoba mendorong gerbang gereja hingga menimbulkan gesekan dengan pengurus kantor Majelis Pusat PDDI. Di medsos kamu sering kamu apa lo? Itu jawaban. Ngeri ya? Apa itu jawaban? Sekarang begini, kalau dia bilang nggak punya kapasitas untuk Cari Bence. saya punya rekaman, dia tahu Sudah cukup ya, sudah diajak teman-teman. Keluarkan dia, keluarkan. Cukup. Kalau diajak. Ini. Ya, nanti kita akan mendengarkan Peserta aksi pendeta Dendels Kaluas menjelaskan pernyataan dari Dendels. peserta aksi datang dari para pendeta PDDI di seluruh wilayah. Kaluas juga meminta agar Ketua Majelis Pertimbangan Rohani baik di Indonesia maupun di luar negeri untuk sepakat mengadakan musyawarah besar luar biasa. Menurut Kaluas, pendeta John Well telah bertindak sewenang-wenang memberhentikan sejumlah pendeta di daerah tanpa alasan yang jelas. Nah, kita dengar ya. Pada Ketua Majelis Umum GPDI dan seluruh jajaran agar supaya mendengar seruan kami Forum Peduli GPDI. Adapun tuntutan-tuntutan yang kami sampaikan bahwa kami menolak keras kepemimpinan Pendeta Dr. Johnny Well sebagai Ketua Umum dan meminta agar supaya memberhentikan seluruh kabinetnya, seluruh anggota Majelis Pusat yang ada di dalam strukturnya. Dan kami minta kepada Ketua Majelis Pertimbangan Rohani dan kepada seluruh ketua-ketua majelis daerah di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kami usulkan, kami mendesak agar supaya diadakan Mubeslup. Mubeslup dan akan mengamandemenkan ADART 2012. Karena ada kekeliruan-kekeliruan yang sudah diambilkan oleh Ketua Majelis Pusat sehingga terjadilah pemecah belah yang ada di tubuh GPDI. Oleh sebab itu, dengan ini kami menyatakan agar supaya terjadi rekonsiliasi di dalam organisasi Gereja Pantai Kosta, agar supaya Majelis Pusat dalam hal ini Pendeta Dr. Johnny Well mengambil langkah-langkah untuk mengklarifikasi keputusan-keputusan yang keliru yang sudah diambilnya. Dan lagi-lagi kami Forum Peduli GPDI mulai saat ini
besok dan seterusnya. Kami menunggu jawaban yang pasti dari Ketua Majelis Umum GPDI. Jika tidak, kami akan datang kembali dengan jilid 2 Wih, untuk jilid 2. menuntut. Berjilid-jilid Jika demo. tidak, kami akan mengambil langkah tegas menduduki daerah gedung Wisma Pantai Kosta, rumah besar kita, rumah kita semua. Pak, bisa dijelaskan secara rinci Pak, permasalahannya apa sih Pak? Permasalahannya Oke, ini permasalahannya ya. hamba-hamba Tuhan, termasuk di Kaltara, anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang mereka ingkari. Sehingga dalam keputusan musda itu bukan karena keputusan yang berasal dari ADRT, tapi kebijakan yang diambil oleh Majelis Pusat. Kemudian dibekukan, ya, di Tarakan itu tidak ada lagi ketua majelis daerah. Demikian juga di Lampung, yang terjadi hal yang sama, ya. Jadi musda di sana itu berjalan bukan karena keputusan ADART, tapi kebijakan yang diambil oleh para eksekutor majelis pusat. Sehingga sampai saat ini tidak ada ketua majelis daerah yang ada di Lampung. Betul. Oleh sebab itu, kami meminta agar supaya diadakan kembali musda di beberapa daerah. Musda di Kaltara, musda di Lampung, musda di Palembang. Yang sesuai ADART. Sesuai dengan ADART 2012. Ya, Pak Pendeta, bisa dijelaskan dengan kebijakan ini apakah ada penonaktifkan pendeta di sejumlah wilayah atau bagaimana? Bukan cuman penonaktif, diberhentikan dengan tidak hormat. Jadi ada 7 pendeta yang di Banten dipecat. Alasannya Pak? Alasannya karena membangkang, katanya tidak mengikuti aturan daerah. Padahal mereka pemimpin yang ada di daerah sudah menabrak anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Mereka itu pengkhianat konstitusi. Pak, apa betul Pak untuk ada dugaan untuk penyelundupan uang 500 juta? Terkait dengan penyelundupan uang 500 juta. Siapa yang Dia tanya lagi ya. Oke teman-teman, terkait dengan pertanyaan terakhir, apakah ada penyelundupan uang 500 juta, itu belum ada jawabannya karena videonya terputus. Dan yang jelas mereka hadir di kantor Ketua Umum GPDI untuk menuntut hak mereka. Jadi seperti yang disampaikan oleh pendeta tersebut, ada beberapa hal yang mereka tuntut karena kebijakan yang tidak sesuai anggaran dasar yang dikeluarkan oleh Ketua Umum GPDI. Dalam hal ini Bapak Pendeta Dr. John. Belum ada tanggapan yang bisa kita perlihatkan kepada teman-teman. Apakah hasilnya dan apa tanggapan dari pusat GPDI terkait dengan ini. Nah, di dalam video tadi ada banyak komentar-komentar para netizen sekaligus juga jemaat-jemaat yang turut prihatin kenapa para pemimpin gereja kok seperti itu ya. Kita harus terlebih dahulu memperhatikan bersama-sama persoalan yang sesungguhnya dan supaya tidak keliru dalam memahami apa yang terjadi. Nah, kita berharap kasus ini bisa selesai dan kita berharap ada solusi-solusi. Nah, ini namanya para pendeta, tapi mari tunjukkan kualitas diri sebagai pendeta, rohaniawan untuk menjadi berkat bagi jemaat, sehingga jemaat tidak berprasangka buruk terhadap para pendeta. Kiranya persoalan ini cepat selesai, Tuhan memberkati para hambanya dan juga jemaatnya. Shalom.